Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam ketekunan dan kesabaran dalam berdoa, kita akan menemukan sukacita di dalam kemuliaan Tuhan dan kebenarannya sungguh hadir nyata di dalam iman yang benar. Beriman berarti membuat Anda, saya, serta kita semua untuk semakin berani mengasihi, mencintai, dan berdamai dengan masa lalu kita. Karena beriman berarti kita hidup di dalam kasih-Nya dan bukan sebagai orang yang mendendam musuhnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau mendengarkan doa orang beriman, sebagaimana Engkau mendengarkan doa dan harapan Elia yang memohon hujan turun ke bumi. Semoga perayaan keselamatan ini menjadikan kami semakin beriman dan percaya sepenuhnya kepadamu di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi kita diajak untuk meneladan Nabi Elia yang dikisahkan di dalam kitab pertama Raja-Raja. Seringkali di dalam lembaran kehidupan kita, saat kita berdoa, kita ingin jawaban dari Tuhan sesegera mungkin. Bahkan jika perlu hari ini juga harus ada jawaban. Bahkan seringkali kita datang kepada Tuhan karena kita merasa perlu dan ada sesuatu yang segera dan perlu untuk diketahui jawabannya oleh kita. Tetapi seringkali yang kita dapat adalah kekecewaan karena kita melakukan sesuatu yang tidak tepat. Kita berharap pada sesuatu yang sebetulnya kita belum melakukannya. Belajar dari Nabi Elia, ia dengan tekun, sabar, berdoa kepada Tuhan, meminta hujan untuk tanah di mana ia tinggal. Ia dengan tekun, setia, dan tulus serta murni di dalam doa. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 7 kali baru ada jawaban yang sungguh menggembirakan yang berasal dari imannya. Dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa di dalam doa Anda dan saya serta kita semua dituntut untuk belajar rendah hati dan sabar. Di dalam doa berarti membangun komunikasi dengan Dia yang Maha Tinggi. Membangun komunikasi antara Dia yang Maha Kuasa dan kita yang adalah umatnya. Dengan kata lain, hendaknya kita tidak mengatur Tuhan. Hendaknya kita senantiasa berpasrah secara total kepada Tuhan. Namun yang terjadi seringkali di dalam perjalanan persiaran hidup kita mulai mengatur Tuhan. Tuhan harus seperti ini. Tuhan, semoga hari ini sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Tuhan, kalau hari ini doa saya tidak dikabulkan, besok saya tidak mau pergi ke gereja. Besok saya tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Lihatlah, doa-doa demikian tidak mencerminkan doa selayaknya orang beriman. Orang yang beriman, yang mengenal Tuhan, ia akan senantiasa sabar, tekun, dan setia. Karena di dalam doa ada harapan akan sukacita dan kebahagiaan yang sejati di dalam hidup kita menurut rancangannya dan bukan rencana kita. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita
Kita merasa setelah beragama, setelah kita berdoa, setelah kita beriman, Tuhan wajib mengabulkan semua permintaan kita. Padahal seringkali kita tidak menyadari apa yang kita minta. Bahkan seringkali kita tidak siap dengan komitmen yang kita minta. Ketika kita meminta untuk dibukakan pintu hati kita, untuk melihat keburukan, kejelekan, dan kebaikan dari pasangan kita, ketika ditunjukkan, kita tidak lagi taat pada komitmen kita. Doa menuntut kesetiaan. Doa menuntut suatu kesadaran dan juga kesabaran. Sehingga bukan rencana Anda, bukan rencana saya, bukan rencana kita, tetapi rencana Tuhan yang sungguh indah, itulah yang mestinya terjadi di dalam lembaran kehidupan kita. Maka betullah pada hari ini melalui Injil suci menurut Matius, Yesus mengingatkan Anda dan saya serta kita semua. Sebagai orang beriman, untuk apa kita mengenal Tuhan kalau kita tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, dari orang-orang yang berpakaian agama, dari orang-orang yang hanya senang dengan identitas keagamaannya. Hari ini Yesus mengajak Anda dan saya serta kita semua. Kita diajak untuk radikal ke dalam, artinya memiliki iman yang mengakar, bukan menciptakan radikalisme di dalam kehidupan bermasyarakat dan praktek-praktek keagamaan kita. Radik berarti mengakar. Imannya tidak hanya sekedar ikut-ikutan, imannya tidak hanya sekedar tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dihakimi, mana yang tidak perlu dihakimi. Bukan seperti itu. Yesus mengendaki kita sebagai orang beriman itu menjadi duta dari rekonsiliasi. Maka dia mengatakan, jika engkau berdoa dan ingat bahwa engkau belum berdamai dengan sesamamu, tinggalkanlah persembahanmu dan datanglah terlebih dahulu kepada saudaramu dan meminta maaflah. Artinya ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita harus dalam keadaan damai. Kita harus dalam keadaan baik, tenang, dan memiliki semangat cinta kasih yang mendalam. Tetapi seringkali yang terjadi, kita justru berlindung di balik agama. Dengan seenaknya mengatakan bahwa Anda salah, Anda melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, ini dan itu. Lantas apa bedanya dengan orang-orang Farisi yang pada waktu itu dikritik oleh Yesus? Maka Yesus dengan keras mengingatkan Anda, saya, serta kita semua. Beriman bukan berarti sekedar melaksanakan ritual agama. Beriman bukan berarti sekedar memakai kalung rosario, berpakaian kerohanian, tetapi hidup kitalah yang menjadi semakin rohani, semakin menghadirkan cinta kasih Tuhan, semakin menghadirkan rekonsiliasi, dan di dalam persiaran hidupnya tidak ada lagi kata dendam, tidak ada lagi benci, dan tidak ada lagi kemauan untuk menghakimi. Orang beriman senantiasa mampu menemukan bahwa keselamatan Tuhan begitu ragam caranya. Kita tidak bisa hanya karena berbeda lantas kita mengatakan bahwa itu adalah sesat, bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang. Kalau itu adalah sesuatu yang mengantarkan kepada kebaikan, yang membuat manusia semakin memuliakan Tuhan, mengapa kita harus menghakimi sesama kita? Semakin mengenal Tuhan, semakin beriman, berarti semakin berani mengasihi, berani memaafkan, dan berani menghadirkan rekonsiliasi, berani memaafkan masa lalu kita, berani mengampuni bayang-bayang ketakutan kita, berani untuk menerima perbedaan di dalam persiaran hidup kita.
Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita beriman, tentu mestinya kita mengenal Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Pengampun. Jika Anda dan saya serta kita semua mengaku diri sebagai orang beriman, mengapa kita enggan untuk mengampuni? Mengapa kita lebih senang untuk menghakimi? Jika hidup terasa berat, belajarlah dari Nabi Elia yang senantiasa bertekun dan bersabar menunggu jawaban Tuhan di dalam doa. Karena hanya dalam doalah ada pengharapan akan sukacita yang berasal daripadanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.